Tes satu dua. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom orang muda. Shalom. Ayo belum kedengaran. Shalom orang muda. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom ibu-ibu. Belum kedengaran. Shalom ibu-ibu. Iya kan udah pengen teriak kan. Udah pengen ibadah bener-bener offline. Shalom bapak-bapak. Yes, bapak-bapak yang lebih kuat ya. Shalom orang muda. Shalom. Yes, shalom bagi kita semua. Hari ini siapa yang bergairah masuk ke dalam hadirat Tuhan, memberikan sesuatu kepada Tuhan, bukti dari ucapan syukur kita karena kesetiaan Tuhan. Siapa yang bergairah Bapak Ibu? Siapa bergairah hari ini datang ke Tuhan? Kita bukan hanya ingin mendapat sesuatu, tapi kita ingin juga memberi kepada Tuhan. Amin. Kita bukan hanya ingin mendapatkan terobosan, tapi juga kita ibadah adalah salah satu ekspresi hati kita untuk menyatakan terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, tahukah bahwa Roh Kudus bukan ada di surga? Roh Kudus ada di bumi. Tuhan mengutus rohnya. Yesus katakan lebih baik aku pergi, karena ketika aku pergi, aku memberikan rohku ada di antara kamu. Jadi di mana Roh Kudus? Di sini. Katakan, di mana Roh Kudus? Di sini. Dia bukan ada di surga. Dia punya tugas, mandat untuk membawa kita, gereja Tuhan, masuk kepada seluruh kebenaran. Dialah roh penghibur. Jadi setiap kita yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, minta sama Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku dong. Orang muda bilang tolong aku nggak ngerti, tolong aku nggak bisa menyembah Tuhan, tolong aku. Setiap kita yang belum memahami dan butuh pertolongan Tuhan, bilang Roh Kudus tolong. Setiap kali saya melayani, saya selalu bilang Roh Kudus, mari kita bekerja sama, karena Roh Tuhan ada di sini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Come Holy Spirit. Selamat datang Tuhan. Selamat bekerja bagi kami. Take us to your presence, Lord. Bawa kami masuk ke hadirat Bapa. Kami gak bisa menyembah tanpa Roh Kudus yang aktif di dalam hidup kami. Hari ini kami bersama-sama jemaat Tuhan mau katakan, ayo Roh Kudus, bawaku menyembah Tuhan. Tempat ini
Dia ada di tengah-tengah kita. Dia pribadi Allah sendiri yang diam di dalam hidup kita. Melebihi kekuatan kita, dia akan membawa kita untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarkan hatimu dibuka hari ini. Dia tidak akan bekerja jika kau tidak mengizinkan dia bekerja. Bawa kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Dia Roh Kudus. Haleluya.
kehadiran-Mu, dengan roh-Mu, kami bisa memuji dan meninggikan Tuhan. Kami bisa dipulihkan, kami bisa mengerti kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita atas kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bolehkah kita memuji Tuhan? Bolehkah kita bersorak-sorai bagi Tuhan? Haleluya. Yes, kita masuki gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Come on church. Dengan bergairah kita masuk gerbangnya Tuhan. Sukacita Tuhan turun di tengah-tengah kami. Haleluya. Yes. Siapkan hati untuk masuk gerbangnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Bentar dulu nih, mungkin udah lama gak pujian. Mulai lihat kanan kiri dulu. Lihat kanan kiri. Ayo bersuka bilang. Ke belakang lagi. Yuk lihat ke belakang dulu. Lihat ke belakang dulu. Bilang ayo bersuka dong. Ayo bersuka dong. Bilang. Bilang dulu. Ayo bersuka cita dong. Ayo putri. Bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Ayo semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Yes. Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kami. Amin. Tidak ada satu pun yang dapat memberi sukacita selain daripada Yesus. Haleluya. Yes. Dia dirangkanku, Oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. amin. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Sekali Dia lagi dong, katakan. dirangkanku. Haleluya. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Aku bersuka. Ku bersuka sebab Dia Aku dirangkanku. bersuka. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Yes. Haleluya. Woo.
kita kembali. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi tiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Kakimu yang telah menukirkan tubuhnya yang terangkat. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yes, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Senyumnya mulai ceria. Hanya matanya terlihat tapi ceria. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita masuk lebih dalam. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk bisa masuk lebih dalam. Haleluya. Pernah dalam hidup saya, ketika doa-doa belum terjawab, dan banyak perkataan-perkataan yang membuat kita bertanya, apakah doa-doa yang kita tabur sia-sia? Apakah kehidupan kasih, pelayanan, dan semua yang kita lakukan
Tuhan tidak lihat. Sampai suatu kali saya berhenti berdoa. Bukan karena saya tidak mau, saya mencoba berhenti berdoa. Saya mencoba berhenti menyembah. Seminggu saya berhenti menyembah. Walaupun saya rindu, saya mencoba berhenti. Saya mau lihat apa bedanya hidup saya sebelum menyembah, hidup dalam penyembahan dengan tidak. Dan ternyata jauh sekali bedanya. Masalah boleh tetap sama, tapi ketika saya menyembah, saya melihat segala sesuatunya ada pengharapan. Amin. Dan kasih kepada Tuhan itu gak pernah hilang. Tapi ketika seminggu saya tidak menyembah, walaupun saya sangat rindu, saya menahan hati saya. Dan hidup saya seperti padang gurun. Gampang sekali marah, gampang tersinggung, gampang mengambil keputusan yang salah. Kemudian saya ingat Tuhan, saya tahu, saya kembali menyembah. Saya tahu ini ternyata bedanya. Gak enak, gak enak. Ketika kita di luar dari hadirat Tuhan itu gak enak. Katakan amin. Di dalam hadirat Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan hadir, hanya saja daging kita, ketika kita tidak bangun roh kita, kita sulit untuk masuk ke hadirat Tuhan. Mengejar hadir Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, hal yang paling indah, yang gratis Tuhan berikan oleh karena kasih karunia di dalam kita. Tapi banyak kita yang tidak masuk menikmati apa yang Tuhan siapkan di dalam hadiratnya. Mari Bapak Ibu, orang muda, teman-teman semua, tunduk kepala. Kita mau menikmati Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku dan ku bawa hidupku. Come on church. Dekat padamu itu rinduku. Katakan langsung sama Tuhan.
setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup
Penuhilah kerinduan hati kami Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tidak dapat hidup tanpa Engkau, kami tidak dapat lepas tanpa Engkau Tuhan. Hidup kami berasal daripada Tuhan, kekuatan kami berasal daripada Tuhan, perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kami berasal daripada Tuhan. Karena itu kami tidak mau lepas daripada Engkau. Kami mau terus melekat dengan Engkau, melekat pada pokok anggur kami yang hidup, melekat kepada pokok anggur kami yang akan membuat kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik yang daripada Engkau. Tuhan, kami enggak mau lepas dari hadirat-Mu, karena di dalam kehadiran-Mu lah ada keajaiban. Di dalam hadirat-Mu lah kami mengalami semua keajaiban itu Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, menjamah kami, mengubahkan kami lagi dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan kuasa-Mu dan dengan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita lagi berdoa untuk memberkati hati kita. Mari letakkan tanganmu dua-dua di dadamu hari ini. Dan biarkan hari ini, saya pengen berdoa buat engkau hari ini. Biar kuasa Tuhan menjamah engkau hari ini. Katakan sama Tuhan, Tuhan jamah hatiku. 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 Lembutkan hatiku. Tuhan, aku hari ini menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, lembutkan hari ini hatiku. Bersihkan semuanya dari segala bentuk kepahitan, luka, kecewa, dan semua yang membuat hatiku hari ini sedih. Semua yang membuat hari ini hatiku kecewa Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Lembutkan hatiku, sembuhkan aku, pulihkan aku. Mari kita letakkan juga tangan kanan kita di bagian kepala bagian belakang kita, dan tangan kiri kita di bagian depan kepala kita. Biar hari ini semua memori kita, semua alam bawah sadar kita juga diintervensi oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, jamah hari ini pikiranku, jamah hari ini semuanya alam bawah sadarku Tuhan. Biar Tuhan menggantikan semua pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu. Tuhan menggantikan semuanya pengalaman-pengalaman tidak baik di masa lalu, memulihkannya dengan kasih-Mu hari ini. Biarlah seluruh perbendaharaan kami hari ini dipenuhi dengan kebenaran, dipenuhi dengan hadir-Mu ya Tuhan. Sehingga kami digerakkan sepenuhnya oleh Tuhan yang diam di dalam kami. Hari ini kami mematahkan semua intimidasi kegelapan. Kami menghancurkan semuanya pekerjaan setan. Kami menghancurkan semuanya pekerjaan kegelapan yang menawan kami untuk kami tetap hidup di dalam kegelapan. Hari ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itulah Allah sudah mati bagi kami. Allah mati untuk membebaskan kami, supaya kami yang percaya kepadamu hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini untuk hadir-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami siap hari ini mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Well, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Apapun keadaan saudara, apapun pengalaman hidup saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saya terlalu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang terus mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah berhenti untuk mengerjakan semua yang baik itu dalam kehidupan kita, karena Dia sangat rindu untuk kita terus mengalami yang indah yang Dia sediakan buat kita. Amin, saudaraku. So, hari ini saya mau menyapa juga semua saudara-saudara yang ada di online service hari ini. Tuhan memberkati saudara hari ini dimanapun saudara berada. Saudaraku, hadirat Tuhan sama di tempat ini dan di rumah saudara. Biar hari ini saudara juga mengalami Tuhan. Siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara, biar hari ini saudara juga akan mengalami bersama-sama dengan kita di tempat ini kuasa Tuhan yang ajaib. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, minggu lalu dan beberapa minggu yang lalu saya sudah bicara tentang bagaimana setiap kehidupan kita harus mengalami keajaiban Tuhan. Karena kita bukan orang-orang yang hidup di alam bukan orang yang naturali, kita adalah orang-orang yang supranatural, hidup di alam natural. Amin, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya Tuhan sediakan keajaiban dalam kehidupan kita untuk kita alamin di alam-alam natural, di alam nyata kita sekarang, saudaraku. Amin. Karena ada banyak hal di dalam kehidupan kita ini yang kita tidak bisa selesaikan dengan kekuatan natural, tetapi kita membutuhkan alam supranatural, yaitu Allah, keajaiban Tuhan untuk mengerjakannya dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya di dalam minggu ini, di dalam sebulan ini, saudara boleh mengalami itu dalam kehidupan saudara, dan saudara boleh betul-betul mengalami kuasa, keajaiban
keajaiban, kekuatan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Harapkan itu, rindukan itu. Karena sebesar apa saudara mengharapkan keajaiban Tuhan dalam kehidupan saudara, sebesar itu saudara akan mengalaminya dalam hidup saudara. Tetapi kalau saudara tidak mengharapkan apa-apa dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dalam kehidupan saudara. Amin. So karena itu harapkan sesuatu yang besar. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Saya percaya Allah yang besar itu ada bersama-sama dengan kita hari ini. Amin saudaraku. So karena itu jangan pernah berhenti untuk berharap yang besar. It doesn't matter how big you failed in the past. Nggak peduli sebesar apa saudara gagal di masa lalu. But I believe, saya percaya our future is bright. Masa depan kita cerah saudaraku. Allah merencanakan itu dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak mau kita hidup di masa lalu kita. Allah mau kita hidup di masa sekarang dan mempersiapkan masa depan kita yang penuh harapan. Amin. Saudaraku, siap hari ini mendengarkan firman Tuhan? So, hari ini saya pengen belajar ngajar saudara, memberikan sebuah pesan tentang bagaimana kita hidup dalam belief system kita. Belief system. Apa itu belief system? Belief system adalah sistem kepercayaan di dalam setiap kehidupan kita. So, percaya atau tidak saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita ini sangat ditentukan oleh apa yang disebut dengan belief system. Apa yang saudara percayai dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau saudara percaya saudara orang miskin, saudara akan menjadi orang miskin. Kalau saudara percaya saudara adalah orang yang kuat, saudara akan menjadi kuat. Kalau saudara percaya saudara orang yang diberkatin, maka saudara akan mengalami berkat itu. Tidak peduli kapanpun dia datang, tetapi dia pasti datang. As long as you believe, selama saudara percaya dalam hidup ini kepada Tuhan, kepada keajaiban, maka saudara akan mengalami Tuhan dan akan mengalami keajaiban. Amin. Karena itu saya pengen saudaraku, kalau saudara pengen mengalami yang namanya kehidupan di dalam hadirat Tuhan, kehidupan di dalam keajaiban Tuhan, kehidupan di dalam sorga yang hadir di bumi ini. So, hal yang penting saudara bangun dan saudara perlu jaga dalam hidup saudara adalah belief. Katakan belief. Katakan belief. Percaya. Saudaraku, apapun saudaraku, saudara bangun yang namanya percaya dalam hidup saudara. Kalau kepercayaan saudara hancur, maka kehancuran akan terjadi dalam kehidupan saudara. So, apapun saudaraku, saudara harus bangun yang namanya belief. Amin saudaraku. Tidak peduli situasi apa yang saudara alamin, separah apa keadaan itu. But if you believe, kalau Anda percaya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saya mau kita sama-sama buka dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12, 13, dan 14 nanti kita akan baca sama-sama saudaraku. Yang pertama, yuk kita akan baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Semua yang udah dapat lihat aja di situ, sudah ada saya siapkan. So, mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. 14. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin saudaraku. Ayat yang ke-12 saya mau saudara lihat lagi. Ya, saya akan baca kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Apa katanya? Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. So, ayat ini berkata begini saudaraku, kalau saudara percaya kepada Yesus, kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Ada banyak eksposisi, penjelasan, tafsiran tentang ayat ini. Dia bilang nggak mungkinlah kita melakukan lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Yesus kan besar, mana mungkin kita manusia melakukan hal yang lebih besar daripada Yesus. Terhina sekali nanti Yesus begitu. Ada terjemahan yang begitu. Tetapi saya mau berkata saudaraku, apapun ceritanya, saya mau kasih saudara bahwa apa yang pernah Yesus lakukan di atas muka bumi ini, apa yang sudah Yesus kerjakan di atas muka bumi ini, saudara juga akan lakukan itu. Saudara bisa melakukan itu selama saudara
percaya. Selama saudara percaya. Saudara, kita akan mengalami keajaiban, kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami perubahan kehidupan, kita akan mengalami terobosan dalam ekonomi kita akan mengalami hal-hal yang menurut kita tidak mungkin, itu akan jadi mungkin. Kalau apa? Kalau kita percaya. Hal utama yang dihantam kegelapan, yang dihancurkan kegelapan dalam kehidupan orang benar adalah kepercayaannya. Hal yang selalu diperhatikan Tuhan di dalam diri orang-orang pilihannya adalah percayanya. Selama orang itu berhasil mempertahankan kepercayaannya kepada Allah, bahwa Allah sanggup melakukan apa saja, maka orang itu akan mengalami itu dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Nah, mungkin di terjemahan yang lain orang mentafsirkan itu. Tetapi ketika saya baca di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18, mari kita lihat lagi Markus pasal 16. Saya nggak masukkan di situ, tapi saya mau kita lihat Markus pasal 16. Markus pasal 16, saudara boleh lihat di Alkitab elektronik saudara. Kalau ada yang bawa Alkitab juga boleh buka, tapi saya akan bacakan kepada saudara. Markus pasal 16 ayat 17 berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dengar baik-baik. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan di dalam namaku, di dalam nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Bukan hanya bicara, mungkin orang menerjemahkan bahwa pekerjaan besar itu adalah bicara tentang penginjilan. Yesus hanya menginjili di Yerusalem saja, tetapi kita hari ini menginjil di seluruh dunia. Fine. Tetapi Markus 16 ayat 17 berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Apa? Mereka akan mengusir setan. Mereka kalau minum racun tidak pernah kena racunnya, saudaraku. Mereka akan menumpangkan tangan terhadap orang sakit dan orang sakit disembuhkan, saudaraku. Mereka akan mengalami bahasa baru yang disebut dengan bahasa roh dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena ada kepercayaan kepada Allah yang menggerakkan alam supranatural bekerja dalam kehidupan saudara. Karena ketika saudara pengen menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh, itu adalah pekerjaan yang supranatural. Kalau saudara pengen mengalami pemulihan yang ajaib dalam kehidupan saudara, itu adalah pekerjaan yang supranatural. Kalau saudara pengen diberkatin ketika kondisi kering, itu adalah pekerjaan alam supranatural. Katakan amin. So karena itu saudara dikasih Tuhan, Allah sangat concern, Allah sangat memperhatikan yang namanya belief. So hidup kita sekarang ini adalah karena belief system yang kita punya dalam kehidupan kita. Ada sebuah belief system yang tertanam, yang sudah diimplan di dalam kehidupan kita. Dan itu berada di alam bawah sadar kita. Sehingga hari ini saudara dikasih Tuhan, banyak orang benar hidup dalam pengertian kebenaran, tetapi praktek kehidupannya dalam kegelapan. Ada orang yang hari ini pengen mengalami kehidupan yang berubah dalam ekonominya, dalam kehidupan pribadinya, tetapi mereka berkali-kali mengalami pergumulan dan mereka bilang, I cannot, saya nggak bisa. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Belief system dalam orang itu. Ada orang yang hari ini dalam Tuhan, tetapi kehidupannya tidak mengalami terobosan dalam keuangannya, dalam bisnisnya dan lain sebagainya. Apakah yang menggerakkan itu semuanya? Belief sistemnya. Ada sebuah belief, ada sebuah kepercayaan, sistem kepercayaan di dalam kehidupan seseorang. Apa hidup yang saudara alamin hari ini, itu adalah akibat daripada belief system yang saudara punya. Itu akibat daripada apa? Sistem kepercayaan yang ada dalam kehidupan saudara. Amin. Amin, saudaraku. So, pengenkah saudara mengalami keadaan yang lebih ajaib lagi dalam kehidupan saudara? Kalau saudara pengen, yang harus saudara perbaharui adalah belief system. Sistem kepercayaan di dalam
diri saudara sendiri. Ada orang yang hidup di belief sistemnya yang natural. Katanya apa? Ya kalau kita nggak bekerja, kita nggak dapat uang, kita nggak dapat keberhasilan. Kalau kita nggak kerja keras, lebih keras dari orang lain, maka kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Saya mau berkata, itu baik. Tapi ada yang lebih baik. Ketika Anda hidup dalam alam supranatural, maka Allah akan memberikan kepada saudara lebih daripada apa yang bisa saudara doakan, lebih daripada apa yang saudara bisa pikirkan, lebih daripada apa yang saudara bisa minta. Amin saudaraku. So, saya pengen jemaat ini mengalami hal yang lebih besar daripada apa yang saudara bisa pikirkan dan harapkan. Dan itu terjadi kalau saudara hidup di dalam belief system yang supranatural. Karena itu hari ini saya mau ajak saudara untuk level up, menaikkan tingkat kepercayaan saudara dari level natural belief, dari kepercayaan yang natural kepada supernatural belief, kepada kepercayaan yang supranatural. Karena kalau bicara saudara diberkatin pada waktu kering, diberkatin pada waktu paceklik, itu bicara tentang supranatural. Karena alam natural bilang apa? Kalau kondisi lagi paceklik, kita paceklik. Amin saudaraku. Ya. Tapi hari ini saya pengen saudara hidup mengalami sesuatu yang baik. Mungkin saudara berkata dalam kehidupan saudara, kalau saya berasal dari latar belakang yang tidak baik, mana mungkin saya mengalami hal yang baik? Itu yang natural katakan. Betul nggak saudaraku? Itu yang natural bilang. But if you live in natural system, belief system, kalau saudara hidup di dalam kepercayaan yang supranatural, maka kehidupan orang yang tidak baik pun di masa lalu mereka, Allah sanggup membuatnya menjadi baik di masa yang akan datang. Amin saudaraku. Saya sudah sampaikan kepada saudara bagaimana kehidupan orang-orang yang di masa lalunya itu susah saudaraku. Tetapi ketika mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan membuat perubahan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Saya melihat bagaimana bangsa Israel yang tadinya tidak ada apa-apanya keluar dari Mesir, di dalam Mesir, hidup dalam perbudakan. But ketika mereka mengalami kepercayaan kepada Tuhan, mereka keluar dengan kekayaan, dengan membawa semua harta yang dimiliki orang Mesir, dan mereka keluar dengan kekayaan yang besar. So, apa yang tidak mungkin benar berdasarkan kekuatan natural bisa jadi mungkin berdasarkan kekuatan supranatural. That's why, karena itu saya pengen saudara dikasih Tuhan, saudara perlu level up, saudara perlu menaikkan belief saudara. Belief system saudara perlu ubah. Dari, bukan beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, apakah kita meninggalkan kepercayaan kepada alam natural? No, tidak. Kita mau menggunakan itu sehingga kita hidup di alam natural tetapi mengalami pekerjaan-pekerjaan yang supranatural. Itulah yang akan membuat saudara akan dilihat orang bahwa Tuhan ada di dalam diri saudara. Dunia bilang kalau orang yang kayak gini nih gak ada masa depannya. But ketika saudara ada di dalam Tuhan and you believe in God, Tuhan akan mengubah hidup saudara. Dan orang berkata, sungguhlah orang yang di dalam Tuhan itu bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Saya berdoa supaya saudaraku mengalami ini. So, saya pengen saudara menaikkan level kehidupan saudara. Hari ini saudara harus tahu bahwa kalau saudara pengen mengalami kehidupan yang berubah dalam hidup saudara, maka hal pertama yang saudara perlu bangun dalam hidup saudara adalah bagaimana saudara membangun belief system yang benar, saudaraku. Saudara membangun belief system yang benar, saudaraku. Hidup kita ditentukan oleh belief system kita. Level up your belief system. Selama saudara terus berpikir di alam natural dan pengen mengalami kehidupan yang alam natural, maka saudara akan mengalami alam natural. Tetapi begitu saudara naik ke level, saya pengen mengalami keajaiban. Yang kalau menurut natural tidak bisa, tapi menurut alam supranatural bisa, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Maka saudara akan mengalaminya itu. So, level up your belief system. Next. Belief system itu terbentuk dari setiap pengalaman hidup yang terus direnungkan sampai tersimpan ke dalam alam bawah sadar kita. Maksudnya, saudara yang dikasih Tuhan, belief system itu adalah kepercayaan tanpa sadar yang ada di dalam alam bawah sadar kita.
Saudaraku, beberapa tahun yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, hidup kita ini ditentukan oleh kehidupan alam bawah sadar kita sebesar 97%. Kalau hari ini saudara punya kebiasaan-kebiasaan yang susah saudara ubah, itu sebenarnya karena di dalam diri saudara sudah terbentuk belief system yang salah. Sehingga itu secara otomatis tanpa saudara kontrol, tanpa saudara bisa kendalikan, dia keluar secara otomatis. Kenapa? Karena dia berada di alam bawah sadar kita. Kepercayaan kita tentang keberhasilan dalam hidup kita juga ditentukan oleh belief system kita yang berada di alam bawah sadar kita. Ada banyak orang yang hari ini ketika dia melihat kehidupannya dia bilang gini, nggak mungkin saya bisa sukses, nggak mungkin saya bisa kaya, nggak mungkin saya bisa berhasil dalam kehidupan saya. Kalau kondisi keluarga seperti ini, saya nggak akan mungkin mengalami keajaiban. Tapi berkali-kali saya ngelihat orang-orang yang percaya dalam kehidupannya, saudaraku, mengalami keajaiban. Oleh karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. So karena itu saudara perlu membangun yang namanya belief system saudara. Kalau saudara pengen mengalami level up dalam kehidupan saudara, maka bangunlah kehidupan belief system saudara yang benar. Jadi belief system itu ada di alam bawah saudara-saudara. 97% hidup saudara dikendalikan oleh belief system saudara. Ketika saudara melihat sebuah keadaan, let's say, kita lihat, ini kalau orangnya kayak gini nih nggak akan bisa berubah. Nah, begitu saudara percaya akan itu, maka itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. So, jadi unconscious beliefs, percaya secara otomatis. Jadi, saya kasih contoh lagi. Ketika saudara melihat persoalan dalam kehidupan saudara, dan persoalan itu berat, apa kepercayaan yang muncul tiba-tiba dalam hidup saudara? Saudara akan berkata, hancurlah aku. Udah gak bisa lagi nih. Udah selesailah semuanya. Itulah belief system yang secara otomatis keluar dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saudara melihat perilaku kehidupan saudara, saudara bilang gini, sudah berkali-kali ini, gak berubah juga. Saudara akan muncul, belief system saudara keluar. Tidak akan pernah bisa berubah ini, sampai kapanpun. So itu belief system. Dan ketika saudara mempercayai itu, maka itu yang akan saudara alamin dalam kehidupan saudara. Amin. Karena itu hari ini Tuhan pengen saudara punya pemikiran yang benar. Makanya Efesus pasal 4 ayat 8 berkata apa? Pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia. Pikirkan semua yang patut dipuji. Pikirkan semua yang indah itu. Supaya apa? Semua yang baik, mulia, sedap didengar itu. Ketika itu dipikirkan, dia masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan dia akan menjadi belief system yang otomatis. Unconscious belief system. Saudara pengen hari ini, ketika saudara bangun pagi, saudara melihat diri saudara pengen nyembah Tuhan. Gak usah dipaksa-paksa lagi. Itu terletak di di unconscious belief system saudara. Kenapa setiap orang gitu bangun pagi langsung cari handphone? Halo? Gitu bangun pagi, yang dicari bukan makanan, handphone mana, handphone mana, handphone mana, gitu kan. Ketika nggak ada handphone, kayaknya mau mati rasanya. Ada yang mengalami itu, halo? Ada ya? Oh, di sini nggak ada. Di sini saya yakin nggak ada yang ngaku maksudnya. Ada orang yang lagi khotbah kayak gini, dia buka Facebook suruh. Kenapa? Belief system. Dia nggak bisa kontrol. Dia nggak bisa fokus bahwa ini hari ini mau beribadah. Nanti semuanya. Kenapa? Itu belief system. Saudara, begitu saudara ngelihat sesuatu yang negatif, saudara bilang, oh, udah nggak bisa lagi nih, pasti hancur ini. Itu belief system. Saudaraku, ya. Jadi karena itu saya pengen saudara mengubah dari negatif. Coba kita lihat ya. Negative unconscious belief system. Negative unconscious belief system, keyakinan bawah sadar yang negatif. Berkata apa? Saya miskin. Siapa yang ada dalam pikiran itu? Saya miskin. Gak mau ngaku ya? Oke, gak apa-apa. Saya gak bisa. Ada yang dalam belief systemnya itu muncul kayak gitu? Ketika dibilangnya kamu harus melakukan ini, langsung pikiran gini, saya nggak bisa. Kamu coba ini, saya nggak bisa. Kamu coba lakukan ini, saya nggak bisa. Dia nggak bisa kontrol.
Karena apa? Karena itu adalah unconscious belief systemnya. Dia digerakkan oleh unconscious belief system. Saya nggak berguna. Gitu bangun pagi, langsung muncul, nggak ada artinya hidup ini. Setelah itu, apa yang terjadi? Itu karena unconscious belief system seseorang itu mengendalikan kehidupannya. Makanya ketika disuruh berharap, dia nggak bisa berharap lagi. Kenapa? Unconscious belief systemnya berkata begini, nggak ada gunanya berharap. Semuanya sudah sia-sia. Saya bodoh. Unconscious belief systemnya berkata gini. Ketika dia lihat orang, dia bilang gini, kenapa aku bodoh kayak gini? Orang itu kok bisa pintar, gua kok bodoh gini? Saya mau kasih tahu, nggak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang tidak tahu. Benar nggak? Begitu saudara tahu, kok saudara jadi pintar kan? Benar nggak? Ada anak-anak dikasih tahu, Lovely, 2 tambah 2 berapa? Dia nggak tahu. Yang kita bilang apa? Bodoh lu. Masa 2,2 aja nggak tahu? Tapi gitu dia dilatih, dan dia tahu, dia jadi nggak bodoh lagi. Benar nggak? Dia jadi pintar. Jadi nggak ada orang yang bodoh. Yang adalah orang yang tidak tahu. Jadi kalau saudara pengen hidup lebih, maka saudara harus belajar jadi tahu. Amin, saudaraku. So masalah susah atau berat itu pada poin kedua. Tapi saya nggak mau saudara membangun belief system saudara bahwa saudara orang bodoh. Saya orang miskin, susah kaya. Coba kalau hari ini saya bilang, penghasilan kita menjadi per bulan 1 miliar. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Pino, apa yang ada dalam pikiran kamu ketika saya bilang, penghasilan kamu bulan depan 1 miliar, apa dalam pikiran kamu? Jangan dulu diajarin lah. Apa dalam pikiran kamu? Hah? Apa? Kaya. Oh iya. Oh luar biasa. Ada orang yang dibilang gini, bulan depan penghasilanmu 1 miliar. Mana mungkin? Gimana caranya? Saya nggak kerja. Saya nggak memiliki apa-apa nih. Apa yang terjadi? Itulah belief system saudara. Itulah belief system dalam diri kita. Karena apa? Pengalaman masa lalu kita yang terbentuk dan itu udah masuk ke alam bawah sadar kita. So sering sekali dalam kehidupan kita ini kita dibatasi oleh belief system kita. Negative unconscious belief. Negative unconscious belief. Saya mau kasih tahu buat saudara hari ini. Saudara mau jadi apapun sekarang bisa. Saudara mau jadi apapun sekarang, bisa. Itulah belief system kita. Kita akan berkata gini, ngapain juga aku mau jadi apa? Mau jadi segala sesuatunya. Gak penting buat gue. Gak penting. Gini aja udah susah. Apalagi disuruh yang lebih lagi, makin susah. Gak mau aku susah-susah. Aku mau yang senang-senang saja. Itulah belief system yang unconscious automatically terjadi dalam kehidupan kita. So hari ini saya pengen itu diubah. Ada orang berkata, saya jelek. Padahal orang lain bilang gini, kamu itu cantik loh. Dia bilang gini, enggak aku jelek. Jelek aku ini. Kita bilang, enggak loh kamu cantik. Kau kutampar kau nanti ya, kau menghina aku kau. Gitu loh. Karena apa? Unconscious belief systemnya berkata gini, aku jelek. Karena yang dia lihat, yang orang lihat tentang dirinya berbeda dengan apa yang dia lihat tentang dirinya. Amin saudaraku. Itu yang disebut dengan belief system. Saya nggak beruntung. Saya memang udah diciptakan jadi orang yang nggak beruntung. Orang lain itu beruntung. Saya memang diciptakan kayak gini modelnya nih. Hancur. Saya mau kasih tahu. No. Apa yang terjadi di masa lalumu itu tidak bisa mempengaruhi apa yang terjadi di masa depanmu. Karena masa lalu tidak bisa kau ubah. Masa depan masih bisa kau ubah. Amin saudaraku. Karena itu
bangun belief system yang benar. Segagal apapun di masa lalumu, itu tidak akan pernah bisa menahanmu untuk bisa meraih yang terbaik di masa depan. Build your belief system. Jangan bilang saya nggak beruntung. Saya ini nggak ada gunanya. Di sini saya nggak ada gunanya. Di sana saya nggak ada gunanya. Di mana-mana saya nggak ada gunanya. Kenapa? Saya pembuat masalah. Selalu kita berpikir seperti itu. Itu your belief system. Negative, unconscious belief. Saya pengen saudara hidup di dalam positive, conscious, unconscious belief. Saudaraku, saya pengen, saudara hidup di dalam positive, unconscious belief. Yang secara tanpa sadar, ketika saudara bangun, ketika saudara jalan, ketika saudara menghadapi sesuatu keadaan, saudara berkata, pasti bisa. Tuhan pasti tolong. Keadaan pasti berubah. Orang hidupku pasti diberkatin Tuhan. Saya adalah orang yang diberkatin Tuhan. Saya pengen saudara memiliki positive unconscious belief. Keyakinan bawah sadar yang positif. Kalau hari ini saudara punya keyakinan bawah sadar yang negatif, you need to change it. Anda perlu ubah itu. Bisa, bisa. Gampang, gampang. Tergantung your belief. Kan enak ya, saudara, gitu pagi-pagi kita bangun, kita bilang, aduh enaknya jadi orang kaya ini. Aduh enaknya jadi orang yang apa saja saya bisa raih. Aduh enaknya kalau jadi orang yang berguna, orang minta saya mencari saya karena kegunaan hidup saya bisa menolong mereka. Aduh enaknya saya kalau jadi orang pintar, jadi orang yang bagus, jadi orang yang beruntung dan lain sebagainya. Saya pengen saudara punya unconscious belief yang positif. Karena sama seperti hari ini saudara negatif tanpa saudara kendalikan, saudara juga bisa hari ini positif tanpa saudara harus kendalikan. Depend on your unconscious mind. Tergantung kepada apa? Pikiran bawah sadar saudara. Saya happy hari ini, kenapa? Karena ketika saya bangun konsep ini dalam kehidupan saya ngalamin kemerdekaan, saya ngalamin happiness, saya mengalami damai sejahtera. Karena sering sekali damai sejahtera seseorang sangat dikendalikan oleh unconscious belief-nya. Kepercayaan bawah sadarnya. Saudaraku, karena itu saya pengen saudara bangun ini. Nanti kita akan bicara gimana caranya. So jangan takut dulu karena saya pengen buka ini dulu sama saudara. Saudara perlu bangun itu. Amin saudara. So ini dia caranya. Ada 4 cara bagaimana saudaraku kita ada 4 tahapan menjadi pribadi yang percaya secara otomatis. Yang pertama, ada orang levelnya tidak sadar apa yang dia tidak percayai. Ada nggak orang kayak gitu? Dia nggak sadar gitu loh. Dia nggak sadar, dia nggak tahu apa yang dia tidak percayai dalam hidup ini. Hidupnya easy going, jalan saja. Dia nggak tahu tuh. Nah orang yang kayak gini perlu di-counseling, perlu diajak bicara. Orang kayak gini perlu curhat. Ya, kalau counseling itu nanti pikiran negatif, curhat. Saudara banyaklah curhat sama orang. Supaya apa? Ketika saudara curhat sama orang, saudara kan tahu gini, iya ya, aku rupanya, nah kayak gini kan, saya kan sampaikan sesuatu, saudara sadar gitu, oh iya ya, berarti hari ini kenapa hidupku kayak gini? Karena aku gak percaya. Saudara mulai muncul kepercayaannya. Amin saudaraku. Jadi level pertama itu adalah tidak sadar apa yang dia tidak percaya. Nah kalau dalam hidup saudara ngerasa gini, apalagi ya. Nah itu saudara butuh teman curhat. Saudara butuh teman curhat. Saya kalau udah mulai kayak gitu, saya selalu ngajak istri saya jadi kawan diskusi. Saya ngomong, saya coba bikin pertanyaan gini, saya ngomong itu. Supaya saya ketemu. Ya saudara perlu teman curhat. Ya, jadi tingkat sadar apa yang tidak dia percayai. Hari ini saudara sadar nggak?
apa yang saudara tidak percaya dalam hidup saudara? Kalau enggak, yuk diskusi, curhat. Nah, level kedua itu adalah sadar apa yang dia tidak percayai. Nah, ketika hari ini saya sampaikan sesuatu kepada saudara, saudara mulai sadar, oh iya ya, saya rupanya nggak percaya sama ini. Saya rupanya nggak punya kepercayaan, makanya hidup saya itu begini-begini aja. Rupanya saya nggak percaya. Oh ternyata kalau saya tumbuh jadi orang yang percaya, saya bisa melakukan hal-hal yang ajaib dan mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam hidup saya. Oh, saya sadar. Amin, saudaraku. Nah, untuk bisa masuk level sadar apa yang tidak dipercaya ini, diskusi lagi. Baca buku, dengar khotbah, saudaraku. Cari kebenarannya. Sehingga akhirnya kita tahu, kenapa saya begini? Oh, karena saya punya kepercayaan yang salah tentang diri saya, tentang pribadi saya. Amin, saudaraku. Jadi kita perlu discuss. Yang ketiga, sadar apa yang kita percayai. Saudaraku, untuk bisa level ketiga ini, saudara perlu melakukan sebuah usaha. Hari ini, saudara perlu berkata dalam hidup saudara, saya adalah orang yang diberkatin Tuhan. Saya bisa. Saya disertai Tuhan. Saya disayang sama Tuhan. Saya diperhatikan oleh Tuhan. Saya diterima oleh Tuhan. Untuk membuat saudara sadar apa yang saudara percayai, saudara perlu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kenapa orang percaya bahwa dirinya buruk? Karena setiap kali kejadian yang terjadi dalam hidupnya dia bilang gini, saya memang orang buruk. Saya memang orang gak berguna. Setiap kali sesuatu terjadi dalam hidupnya, kan betul kan? Memang kau gak berguna. Ketika dia dengar orang lain bilang, kau orang yang gak berguna. Dia bilang lagi dalam hatinya, kan betul kan? Saya memang orang gak berguna. Dan itu dia bawa sampai ke tidur. Dan dia mimpi-mimpi, saudaraku. Begitu orang mengalami mimpi, apa yang tadinya ada di alam sadarnya masuk ke alam bawah sadar. Jadi itu menjadi unconscious mind. Jadi kepercayaan yang tanpa dia sadari. Jadi otomatis kepercayaan. Hati-hati saudaraku. Begitu saudara malam-malam sebelum saudara tidur, saudara melihat sesuatu, maka itu akan masuk ke alam bawah sadar saudara ketika saudara tidur. Karena semua memori yang saudara lihat di sebelum tidur saudara, itu sangat efektif masuk di waktu tidur. Halo? Halo? Bisa paham ya? Jadi untuk bisa sadar apa yang dipercayai kita perlu usaha sedikit. Usahanya apa? Berulang-ulang ucapkan itu dalam hidup saudara. Makanya kita Filipi pasal 4 ayat 8 itu berkata, pikirkanlah semua yang baik. Keadaannya baik enggak? Tidak. Tapi firman Tuhan bilang, pikirkanlah semua yang baik. Keadaannya berubah belum? Belum. Tapi pikirkanlah semua yang baik. Keadaannya sudah semakin lebih baik dari yang kemarin? Belum. Tapi pikirkanlah, ayat firman Tuhan itu bilang, pikirkanlah semua yang baik. Pikirkan semua yang baik tentang masa depanmu. Pikirkan yang baik tentang dirimu. Pikirkan yang baik tentang orang-orang yang ada di sekeliling hidupmu. Pikirkan yang baik tentang mereka semua. Pikirkan yang baik. Karena ketika saudara melatih itu, saudara akan masuk dalam kesadaran, conscious belief system. Sadar. Tadinya kan gak sadar nih. Tadinya kan negatif. Saudara pengen berubahnya jadi positif kan. Jadi untuk mengubah yang negatif ke positif, you need to. Anda perlu mengulangnya dalam hidup saudara. Ulang. Gak peduli apakah itu udah terjadi, belum terjadi, gak peduli. Karena dulu juga begitu. Saudara dulu baik toh. Tapi gitu orang bilang kau gak baik, kau tanam dalam hidupmu. Ketika terjadi kejadian lagi, kemudian kau bilang dalam hidupmu. Tapi masalahnya hidupmu masih baik.
Hidup masih baik sekalipun semua lingkungan berkata kau nggak baik. Benar nggak? Tapi belakangan akhirnya kau jadi nggak baik. Kenapa? Karena sudah menjadi unconscious belief system. Saya bisa paham. Hal yang sama yang terbentuk dalam kita bisa lakukan juga hal yang sama untuk membentuk sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya. Dengar baik-baik. Dengan cara yang sama, yang negatif masuk ke dalam kehidupan kita, dengan cara yang sama juga, yang positif masuk dalam hidup kita. Karena itu dibutuhkan usaha. Makanya kenapa orang kalau dia nggak konsisten di dalam usahanya, dia nggak bisa. Dia harus. Jangan peduli dengan hasil. Tapi lakukan dulu firman Tuhannya. Pikirkan semua yang baik tentang dirimu, tentang orang-orang di sekelilingmu, tentang keadaanmu. Pikirkan aja terus. Karena itu akan menjadi akan menjadi memori di dalam bawah sadar. Nah, level keempat itu kepercayaan bawah sadar. Jadi, saudaraku, kita nggak bisa masuk ke dalam level kepercayaan tanpa kepercayaan yang otomatis sebelum kita masuk dalam kepercayaan yang sadar. Jadi, conscious mind, conscious belief, kepercayaan sadar. Itu pertama. Setelah itu baru kita masuk kepada unconscious belief. Amin. Nah, untuk yang keempat ini dibutuhkan usaha yang sangat-sangat besar. Ada banyak orang berhasil di level 3, tapi dia nggak berhasil nembus sampai level keempat. Di sini dibutuhkan yang namanya mentor. Di sini dibutuhkan yang namanya coaching. Di sini dibutuhkan yang namanya counselor. Karena itu kita butuh orang-orang yang mendorong kita, memukul pantat kita supaya jalan. Ada banyak orang yang gak merelakan dirinya untuk dipukul pantatnya, untuk tetap jalan, waktu dia malas jalan. Tapi Anda butuh itu, supaya apa? Conscious belief menjadi unconscious belief. Kepercayaan yang sadar menjadi kepercayaan tanpa sadar. Begitu saudara masuk ke dalam level kepercayaan tanpa sadar, saudara hidup saudara berubah. Hidup saudara berubah. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Perubahan yang terjadi itu dari level itu. Apa yang tadinya saya nggak tahu, apa yang saya nggak percayai, apa yang saya nggak percaya, saya nggak tahu. Jadi saya hidup aja. Tapi kejadiannya negatif. Kemudian saya menemukan apa kepercayaan saya yang salah. Kemudian saya sadar bahwa itu salah, saya perlu ubah. Amin, saudaraku? Ubah. Dan begitu saya berubah di dalam alam bawah sadar saya, perilakunya berubah. Perilakunya berubah. Jadi itu yang saya sebut bahwa kita ini bisa ada dalam kondisi kita tidak perlu melakukan usaha apa-apa, tapi kita secara otomatis sudah hidup di dalamnya. Amin, saudaraku. Saudara pengen melakukan itu? Saudara pengen mengalami itu? Saya pengen hari ini saudara mengalami itu. Saudaraku, karena itu nanti seluruh orang-orang yang ada di tempat ini, yuk ketemu sama pembinanya, ayo kita bangun belief system yang benar dalam hidup kita. Amin. Ketemu, ngobrol, kemudian gali lagi apa yang membuat kita secara otomatis melakukan hal-hal yang negatif. Temukan belief system yang salahnya, kemudian kita ubah, saudaraku. Mari kita sama-sama menolong, mari kita sama-sama mendukungnya, saudaraku. Supaya apa? Terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Masa lalu tidak bisa menawan kita, karena Yesus sudah mati buat masa lalu kita. Dan semua orang yang ada dalam Kristus Yesus berkata, semua orang yang ada dalam Kristus Yesus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama hidup saudara sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini saya pengen berdoa buat saudara, supaya saudara hidup di dalam belief system yang benar. Anda adalah orang yang ajaib. Amin, saudaraku. Anda adalah orang ajaib. Gak ada yang bilang amin, udah capek kali, udah setengah jam lebih loh.
Saya cerita cuap-cuap di sini. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya pengen saudara ini mengubah konsep kepercayaan saudara. Kalau hari ini hidup negatif, kehidupanmu, berkat dalam kehidupanmu, bisnismu dan lain sebagainya negatif, saya mau saudara ganti. Saudara mulai berkata bahwa Tuhan, saya orang baik. Kalau selama ini kau berkata bahwa orang yang tidak baik, hari ini saudara mulai berkata, Tuhan, saya orang baik. Kau tidak pernah membuang aku, tidak pernah menolak aku. Saya mau saudaraku latihan. Saudara tahu bagaimana melatihnya hari ini. Yuk, kita sama-sama latihan. Saudara. Bilang dalam hatimu, letakkan tanganmu di dadamu hari ini. Letakkan tanganmu di dadamu, lihat hari ini dirimu di dalam imajinasimu. Sama seperti kau melihat kaca, saudara. Dan kau melihat kau ada di sana. Kau lihat hari ini hidungmu, kau lihat hari ini rambutmu, kau lihat hari ini pakaian yang sedang kau pakai, kau lihat hari ini kondisimu. Lihat di dalam imajinasimu itu hari ini. Sambil kau letakkan tanganmu di dadamu. Ucapkan sesuatu kepada dirimu hari ini. Katakan, kau orang yang baik. Saudara ucapkan, kau adalah orang yang baik. Kau adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kau adalah orang yang disayang sama Tuhan. Lihat dirimu di kaca itu. Dan saudara ucapkan itu kepada dirimu. Selama ini kau sudah mengucapkan yang negatif tentang dirimu. Selama ini kau sudah mengutuki dirimu. Selama ini kau sudah memenjara hidupmu dengan pernyataan-pernyataan yang negatif. Selama ini kau sudah membiarkan orang lain, lingkungan mengucapkan yang tidak baik tentang dirimu, tentang keluargamu, tentang masa depanmu, tentang keadaanmu. Hari ini saudaraku, saudara ucapkan, kau baik, kau disayang sama Tuhan. Kalau bisa kau sebut namamu di kaca itu. Kau bilang, ucapkan dengan namamu. Ucapkan, ucapkan. Kau adalah orang yang diberkati. Ucapkan, aku adalah orang yang diberkati. Kau sebut, ucapkan itu kepada gambar yang kau lihat di cermin itu. Bilang, kau adalah orang yang diberkati Tuhan. Sebut namamu. Sebut namamu, saudaraku, sebut. Supaya itu kau personalkan, supaya itu penuh dengan perasaan, supaya penuh dengan keyakinan, saudaraku. Ucapkan, bilang kau bisa berubah, kau sangat bisa berubah. Karena Tuhan ada di dalammu, karena Tuhan mengasihimu. Masa depanmu sungguh ada, masa depanmu sungguh ada. Tuhan sayang kepadamu. Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan engkau. Kalau ada yang negatif datang dalam pikiranmu, saudaraku, saudara, usir itu, katakan, aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Aku adalah orang yang diberkatin oleh Tuhan. Kalau kau melihat hari ini dirimu pemberontak, suka marah, benci, gampang sekali tersinggung, kau berkata, aku adalah orang yang lemah lembut, aku orang yang gampang diajar, aku orang yang baik hati, aku orang yang mulia. Hari ini saudara perlu bergerak dari kesadaran akan kepercayaan yang salah kepada kesadaran kepada kepercayaan yang benar. Ucapkan itu saudara. Fokus hari ini datang sama Tuhan, katakan, Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku, seluruh
Ucapkan berulang-ulang. Aku punya Tuhan yang besar, Come on, say. yang telah berjanji Dan dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima Ku terima sekarang kemenangan darimu. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada. di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Sungguh-sungguh katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. terima. Terima sekarang Sama-sama. kemenangan Yang Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. terima sekarang. Terima sekarang kemenangan Lagi katakan kepadanya, terima. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang kemenangan Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Mari kita berikan kemuliaan pada Allah kita yang hebat. Haleluya. Haleluya.
Tuhan lebih menginginkan engkau mengalami semua yang baik daripada engkau menginginkannya. Tuhan menginginkan perubahan yang ajaib, lebih menginginkan itu daripada engkau menginginkannya. Ganti kepercayaanmu hari ini. Jangan kau pikir engkau yang pengen berubah, tetapi Allah yang lebih pengen engkau berubah. Jangan kau pikir engkau pengen berhasil, tetapi Allah lebih lagi menginginkan engkau berhasil. Jangan kau pikir engkau harus jadi baik. Allah lebih menginginkan engkau jadi baik. Terima kasih itu hari ini, saudara. Terima kasih itu hari ini. Terima kebenaran itu hari ini. Mari letakkan tanganmu di bagian kepalamu di belakang. Bagian kepala yang kecil ini, otak kecil gitu. Saya pengen berdoa hari ini kepadamu. Letakkan tanganmu, saudara. Letakkan tanganmu di bagian kepala bagian belakang. Saya mau hari ini semua kepercayaan yang salah di dalam alam bawah sadarmu hari ini dihancurkan. Dihancurkan. Hancur hari ini. Hancur hari ini. Dalam nama Yesus. Hancur. Semua pikiran-pikiran yang salah. Kepercayaan yang salah. Yang mengendalikan kehidupan kami. Hancur dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini yang memberkatin alam bawah sadar mereka. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang ajaib hari ini masuk dalam pikiran alam bawah sadar. Engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Allah lebih menginginkan kau berhasil daripada engkau menginginkan kau berhasil. Allah lebih menginginkan engkau baik, lebih daripada engkau menginginkan dirimu lebih baik lagi. Allah menginginkan hidupmu diberkatin, berubah lebih daripada engkau menginginkannya. Karena itu hari ini bangun kepercayaan yang benar. Bangun kepercayaan yang benar hari ini. Allah sangat menginginkan aku berubah, aku diberkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kehidupan yang lama kami tidak lagi menawan kami, tapi kehidupan yang barulah yang mengendalikan kami hari ini. Saudara, mari kita berdoa sama-sama hari ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Lebih daripada aku percaya kepada semua hal yang negatif yang selama ini dilontarkan ke dalam hidupku. Aku mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi katakan sama-sama.
percaya hari ini kami menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Tidak peduli apapun yang kami rasakan, tidak peduli apapun yang akan kami lihat, tapi kami percaya hari ini kemenangan kami terima oleh karena Allah yang memberikannya kepada kami. Kami percaya mulai hari ini perubahan kehidupan mulai terjadi ke arah yang semakin mulia, semakin baik. Terima kasih Bapak. Saudara, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang saudaraku kita mengangkat tangan kita. Arahkanlah hatimu, pikiranmu kepada Tuhan hari ini. Dan terimalah hari ini berkat yang daripada Allah. Jika memang demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah semuanya berkat Tuhan ini dalam hidupmu. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai kehidupanmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Selamat menikmati hidup yang merdeka. Beri salam kanan kirinya saudaraku. Yes. Katakan salam sehat rohani dan jasmani. Yes. Silakan Bapak Ibu boleh kasih salam, jaga jarak. Kita tetap sehat secara rohani dan jasmani sepanjang minggu ini. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Janjimu yang telah memulihkan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Selamat bersukacita sepanjang minggu. Sukacita, pengharapan dan kehidupan.